Seorang manusia era modern terbangun di tengah-tengah hutan hijau yang gelap dan suram. Dia bukan lagi seorang manusia. Namun dia telah berubah menjadi makhluk paling lemah di dunia, sebuah gumpalan jamur lendir. Berlendir yang tak berakal. Meski begitu, dengan keterampilan dekomposisinya, dia mulai menyerap segala hal di sekitarnya, dari ranting pohon hingga bangkai hewan. Setiap dekomposisi membuat statusnya melonjak drastis. Tanpa diduga, hanya dalam waktu singkat, dia mendapati dirinya harus berhadapan dengan berbagai binatang sihir yang ganas. Namun, dengan setiap kemenangan, dia semakin menjauh dan menjauh dari sifat kemanusiaannya. Tepat saat dia mulai memahami dunia ini, reinkarnator lain muncul. Dia mengira telah menemukan sekutu, tetapi kematian gadis itu mengubah segalanya. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk membasmi gereja suci. Perjalanan dari seonggok jamur lendir tanpa nama menjadi penguasa binatang sihir dimulai. Mari kita jelajahi seri baru ini bersama-sama. Adegan dibuka di sebuah hutan rawa yang gelap dan lembab, penuh dengan flora aneh. Kunang-kunang berkerlip di malam hari, menciptakan atmosfer mistis sekaligus mengerikan. Dari lubuk hutan yang dalam, suara-suara aneh menggema, seolah ada sesuatu yang bergerak. Sang protagonis kini menjadi seonggok jamur lendir yang kebingungan. Melihat sekeliling dan berseru, di mana sebenarnya aku ini? Ternyata dia hanyalah pria biasa yang tertidur saat membaca di ponselnya, lalu terbangun di dunia yang asing ini. Dia bertanya-tanya, jadi, apa aku mati dan terisekai? Apa-apaan ini? Setelah dengan cepat menenangkan diri, dia berpikir genre seperti ini sudah cukup umum sehingga siapapun akan terbiasa. Untuk saat ini, dia perlu menilai lingkungannya dan mencari cara untuk bertahan hidup. Mencoba berseru, halo. Ada orang di sana. Namun hanya gema aneh yang menjawab balik. Menyadari area itu dipenuhi nyamuk dan kabut beracun, lembab seperti musim penghujan, dia memutuskan lebih baik untuk tetap diam. Meski begitu, dia menyadari tubuhnya terasa nyaman secara aneh, membuatnya terkekeh gembira. Tiba-tiba, dia tersadar bahwa sekarang bukan waktunya bersantai. Sebenarnya dia telah berubah menjadi apa? Tepat pada saat itu, panel sistem muncul. Sistem mengumumkan. Spesies. Jamur lendir level 1, keterampilan. Dekomposisi, peringatan. HP rendah. Harus segera mengonsumsi. Dia panik, aku sudah menjadi jamur lendir, dan aku sekarat karena kelaparan di sini. Dia bergumam sambil mencari makanan, melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa dimakan. Mengingat bahwa dirinya adalah makhluk pengurai, dia mencoba memakan kayu. Tubuhnya secara otomatis melebar untuk melahap batang kayu itu, dan dia mencatat rasanya seperti biskuit lembek, masih bisa ditoleransi untuk saat ini. Setelah 15 menit, sistem melaporkan bahwa dia telah mendapatkan cukup XP untuk naik ke level 2. HP-nya pulih sepenuhnya menjadi 35. Dari 35, tetapi memperingatkan bahwa mengurai kayu tidak akan lagi memberikan XP setelah 1 jam ke depan. Setelah menerima 1 poin keterampilan, dia bimbang antara memilih dekomposisi atau pulsasi. Merasa asing dengan pulsasi, dia memutuskan untuk tetap mencobanya. Mengaktifkan pulsasi level 3, tubuhnya kejang-kejang seiring dengan aliran energi. Dia menyadari pulsasi membantunya bergerak dengan melonjakkan protoplasmanya. Pengetahuan itu secara otomatis diunduh ke otaknya, meskipun sebenarnya dia tidak punya otak lagi. Benar-benar tidak nyata. Karena tidak ada lagi XP yang bisa didapatkan dari kayu, dia memutuskan untuk pergi ke permukaan. Saat memeriksa tubuhnya, dia mendapati bahwa dia bisa berubah bentuk dengan fleksibel. Melihat seonggok jamur yang bersinar dengan cahaya ungu, dia menjadi penasaran. Meski tahu memakan jamur aneh bisa membunuh manusia, intuisi jamur lendirnya mengatakan bahwa itu adalah kelezatan. Dia mencari jalur terpendek untuk merayap ke sana. Sebuah info menarik. Jamur lendir sangat cerdas dalam menemukan jalur optimal, bahkan lebih efisien daripada perencanaan kota manusia, benar-benar makhluk yang ajaib. Dia mulai merayap naik ke batang jamur itu, inci demi inci. Sesampainya di atas, dia terkekeh gembira. Hehe, mari kita lahap. Dalam imajinasinya, dia membayangkan sebuah pertemuan romantis dengan jamur yang suci setelah sekian lama pacaran online. Jamur itu bertanya, apakah kamu pria yang tangguh? Dia menjawab, benar sekali, akulah orangnya. Jamur itu merayu dan memberi isyarat, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah penipuan cinta, seorang wanita yang beracun. Tepat pada saat itu, sistem memperingatkan bahwa racun sedang menyerang. Nutrisi terkuras, dan dia keracunan. Tanpa ragu, dia memutuskan bagian tubuhnya sendiri yang terkena racun dengan bunyi klek yang keras. Kehilangan sebagian tubuhnya, HP maksimumnya turun menjadi 17-17, tetapi racunnya hilang. Dia menarik napas lega. Berkat kecerdikannya memotongnya tepat waktu, dia juga berhasil mengurai sebagian jamur beracun itu. Untuk saat ini, dia harus mundur. Menolak menerima kekalahan, dia menyatakan akan kembali ke camp untuk mengatur ulang strategi lalu kembali bertarung. Dia kembali ke batang kayu tua itu untuk beristirahat, memulihkan diri,
dan mengumpulkan kekuatannya kembali. 15 menit kemudian, sistem mengumumkan bahwa dia telah pulih sepenuhnya kembali ke 35 HP. Meskipun dia tidak lagi mendapatkan poin pengalaman dari kayu, dia bersendawa tanda kenyang. HP-ku sudah penuh, jadi aku datang lagi. Dengan gembira. Dia menggunakan keterampilan pulsasi untuk meluncur maju. Dia menjelaskan strateginya. Hanya menggigit sedikit setiap kali, lalu melepaskan diri sebelum keracunan. Kemudian kembali memakan kayu untuk memulihkan HP. Dia menyebut ini rencana memindahkan gunung. Dengan percaya diri dia menyatakan bahwa dengan waktu yang cukup, dia pasti bisa menumbangkan jamur beracun itu. Jamur beracun itu mengejek, ini sudah ke-8 kalinya, apa kamu belum menyerah? Dalam imajinasinya, dia memainkan peran sebagai petugas polisi, kamu. Ditahan. Diiringi oleh raungan sirene. Kali ini, dia berhasil mengurai sebagian dari jamur beracun itu. Mendapatkan keterampilan resistensi racun level 1 dan poin pengalaman. Dia terkejut, jadi ada resistensi racun. Pantas saja aku bisa bertahan lebih lama beberapa kali berikutnya. Namun, dia kecewa karena tidak naik level, padahal dia mengira poin pengalaman dari jamur akan sangat tinggi. Butuh waktu untuk itu, tetapi dia tetap optimis. Di tempat yang lembab seperti ini, persediaan jamur tentu tidak akan kekurangan. Sistem terus-menerus mengumumkan dekomposisi yang berhasil, mendapatkan poin pengalaman, dan naik level dari 2 ke 3, serta menerima tambahan setengah poin. Keterampilan. Tanpa henti, dia terus mengurai hingga mencapai level 4, sementara resistensi racunnya juga meningkat ke level 2. Dia menemukan jenis jamur ungu yang disebut jamur monkshot. Jamur ini sangat beracun tetapi memberikan poin pengalaman yang tinggi, dan rasa pedasnya yang bikin mati rasa sangat membuat ketagihan, jadi dia dengan agresif mengurai rumpun jamur ini. Terus-menerus menerima poin pengalaman, dia naik dari level 4 ke level 5. Kemudian, sistem mengumumkan bahwa selama 24 jam ke depan, mengurai jamur tidak akan lagi memberikan pengalaman tambahan. Dia menghela napas lega sambil bersendawa karena akhirnya telah mencapai batas, lalu dia mengumpulkan sisa jamur ke dalam kantongnya untuk dibawa pulang, sambil menyanyikan lagu asal-asalan saat berjalan. Lalala, aku ahli jamur, membawa jamur beracun bersamaku sebagai ransum sekaligus senjata pertahanan. Dia teringat acara marga satwa dari masa kecilnya di mana kepiting menggunakan anemon laut untuk mengusir gurita, sedangkan dia menggunakan jamur beracun untuk menakuti binatang sihir manapun yang ingin memakannya. Sambil menyatakan dirinya jenius, dia telah menyelesaikan masalah keselamatannya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang aneh. Wus. Dia menyadari dengan ngeri bahwa ada tawon raksasa di dekatnya. Sambil berdoa agar jamur beracun bisa menakutinya, dia bergumam, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Tanpa diduga, sebuah lidah yang panjang menjulur keluar, menjebak dengan erat tawon raksasa itu dengan bunyi kerak yang keras. Ternyata seekor katak besar telah menangkap tawon itu dengan lidahnya. Jamur lendir itu. Sialnya, seekor katak raksasa lainnya mendadak muncul. Dengan dengungan nyaring, seluruh kawanan tawon berputar dan menyerang katak itu dengan agresif. Sambil bersembunyi aman di semak-semak, jamur lendir itu mengamati, mereka saling bertarung. Katak itu dikepung oleh kawanan tawon di bawah langit malam. Suara kresek dan desis menggema di udara. Tawon-tawon itu menyengat dan menggigit si katak, serangan gencar. Berdengung dan mencabik tanpa henti. Jamur lendir menganalisis, meski satu tawon lebih lemah dari katak, jumlah mereka yang sangat banyak bisa menutupinya. Sebuah ide terlintas di benaknya. Jika kedua belah pihak menderita kerugian besar, dia bisa masuk dan meraup keuntungan. Dia membatin, mengurai bangkai binatang sihir pasti akan memberikan jauh lebih banyak poin pengalaman daripada mengurai kayu mati dan jamur. Katak itu mengumpulkan kekuatannya, bersiap untuk melepaskan cambukan lidah yang mematikan. Katak itu menembakkan lidahnya langsung ke arah kawanan tawon. Suara kuak yang nyaring pun menggema. Kelima tawon itu langsung tersapu ke dalam mulut katak. Jamur lendir. Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, didera kepanikan yang luar biasa. Katak itu bertengger di dahan pohon, tetapi tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya. Katak itu mengeluarkan suara kuak panik saat menyadari ada seekor ular dengan rahang terbuka lebar, menunggu tepat di belakangnya. Tiba-tiba, seekor burung raksasa menukik turun dari atas, tepat saat ular itu menangkap katak dan menelannya bulat-bulat dalam sekejap. Burung raksasa itu menyipitkan matanya, melemparkan tatapan tajam yang membekukan langsung ke arah jamur lendir. Jamur lendir itu buru-buru terbata-bata. Tolong, silakan nikmati hidangan Anda. Di dalam hatinya, dia putus asa. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di zona awal seperti ini? Aku menyerah saja. Burung itu menatapnya dengan hinaan mutlak. Bertindak seolah-olah dia bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Tiba-tiba, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Memberikan kepakan yang kuat, dan terbang ke angkasa. Hembusan angin yang dipicu oleh sayapnya mengempaskan jamur lendir, menguras 30 HP miliknya. Hutan malam kembali sunyi senyap. Tidak ada apa-apa selain dedaunan gugur yang melayang turun. Di bawah langit malam, bulan yang tinggi bersinar terang ke bawah. Gemetar di bawah rumpun jamur,
Jamur lendir itu lumpuh oleh ketakutan yang mutlak. Dia menyadari bahwa dia berada di dasar rantai makanan, tetapi ironisnya, karena perbedaan level yang begitu jauh secara astronomis, dia bahkan tidak terdaftar dalam menu para monster. Sistem menampilkan statusnya. Ras. Jamur lendir, level 5, gelar. Makhluk lemah, karakteristik. Dekomposisi, HP. 79, sisa poin keterampilan. 1,3. Keterampilannya meliputi dekomposisi peringkat G, pulsasi level 3, resistensi racun level 2. Dia meratap bahwa meskipun naik 4 level dalam satu malam, dia masih tetap makhluk yang lemah. Sebagai jamur lendir rapuh yang terjebak dalam rantai makanan yang brutal, dia bertanya-tanya dengan cemas bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup dan bangkit di hari-hari mendatang. Benar-benar kelelahan, dia bergumam pada dirinya sendiri, berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk, dan ketika dia bangun nanti, dia akan kembali meringkuk di dalam ranjangnya yang hangat dan nyaman. Tiba-tiba, sistem berulang kali memperingatkan bahwa HP-nya merosot tajam, membuat jamur lendir itu berteriak dalam rasa sakit yang menyiksa. Dia menerima keterampilan baru. Ledakan level 1, yang dapat menghasilkan kekuatan dorong yang kuat. Dari sitoplasmanya, membutuhkan waktu pemulihan 5 menit per penggunaan. Dia pun dibuat benar-benar bingung, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Seekor siput mendadak menyemburkan asam. Menembakkannya tepat ke arahnya. Tubuhnya mulai larut saat si siput mulai menyeruput. Dirinya, membuatnya mengumpat kesal. Dengan geram, dia membentak bahwa memakan jamurnya saja sudah cukup buruk. Tetapi si siput bahkan meneteskan liur ke seluruh wajahnya, hampir merusak ketampanannya, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia tidak akan tertipu, menyuruh si siput untuk berhenti berlagak menyedihkan. Melihat si siput yang memelas, hatinya melunak, dan dia memutuskan untuk mengampuninya dan membiarkannya memakan jamur. Dia mendadak menyadari situasi ini terasa persis seperti kiasan klasik musuh jadi teman dalam manga shonen, dan mulai melamun tentang membentuk sebuah kelompok. Dia membatin bahwa untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat di dunia baru ini, rekan satu tim benar-benar sangat penting. Dia mengulurkan ajakan kepada si siput untuk bekerja sama. Berjanji akan membiarkannya memakan semua jamur yang diinginkannya. Si siput hanya balas menatapnya dengan tajam, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tiba-tiba, si siput menerjang maju dan menyerangnya. Dalam rasa sakit yang amat sangat, dia melihat HP-nya merosot menjadi 6279, dengan pahit menyadari bahwa binatang sihir di sini tidak punya perasaan, yang ada hanyalah memakan dan dimakan. Menyadari dia telah tertipu oleh tanpa memelasnya, dan tahu kekuatan si siput jauh lebih besar, dia berencana memanfaatkan momen saat makhluk itu makan untuk melarikan diri. Tetapi si siput terus mengejarnya. Dia berteriak dalam kepanikan yang luar biasa. Dia menghabiskan semua poin keterampilannya untuk meningkatkan pulsasi ke level 4 dan kabur dengan kecepatan penuh. 3 menit kemudian, pengejaran itu masih terus berlangsung. Dalam keputusasanya, dia menyadari kecepatan si siput menandingi kecepatannya sendiri, membuat pelarian menjadi mustahil. Si siput menyemburkan asam sekali lagi. Serangan asam itu menguras 27 HP miliknya yang sangat besar. Tubuhnya terbelah menjadi 2 oleh asam itu, dan dia bertanya-tanya di bagian mana kesadarannya. Akan bertahan, tetapi kemudian menyadari sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Si siput mengeluarkan pekikan. Tampaknya terluka juga. Dia tersentak dalam keterkejutan yang mutlak. Saat si siput menyedot bagian-bagian tubuhnya yang terputus, dia mengertakkan gigi dan bertahan, dalam hati bersumpah akan membalas dendam nanti. Si siput mendekat lagi, membuatnya membentak marah, kamu masih berani mendekat. Dia menyambar jamur acak di dekatnya untuk digunakan sebagai senjata. Saat si siput menerjang ke arahnya, dia dengan cepat dan cerdik menjejalkan jamur itu tepat ke dalam mulutnya. Dia segera mengaktifkan skill burst level 1. Dan di saat yang sama, si siput keracunan oleh jamur itu. Racun ungu itu mulai menyebar ke seluruh tubuh si siput. Si siput akhirnya tumbang. Tidak mampu menahan efek racunnya. Sistem mengumumkan target telah dikalahkan, memberikan XP, naik level ke level 5, dan bonus point skill. Dengan gembira, dia menyadari dugaannya benar. Karena tidak punya ketahanan racun, si siput harus melarutkan jamur itu sebelum memakannya. Jamur lendir itu tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengalahkan binatang sihir pertamanya di dunia lain ini. Lalu penasaran apa yang akan dia dapatkan dari mendekomposisinya. Dia mencatat bahwa daging siput yang berlendir itu agak menjijikan, tetapi menghibur dirinya sendiri. Daging siput pada dasarnya sama seperti daging sapi, anggap saja ini hidangan Prancis. Dia memutuskan untuk menggunakan skill dekomposisi. Namun saat dia mencicipinya, dia langsung menyemburkannya karena rasanya mengerikan. Asin dan asam, dengan tekstur seperti lendir kental. Benar-benar menjijikan. Sistem mengumumkan bahwa dekomposisi terinterupsi,
tidak menghasilkan EXP. Dengan penuh penyesalan, dia memikirkan bagaimana ini adalah jarahan yang dia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia menyadari jika dia tidak cepat menjadi lebih kuat, semuanya akan sia-sia. Dan realitas tidak akan membiarkannya bersikai milih. Jadi, entah itu berarti mati atau harus menahannya, dia memutuskan untuk memencet hidungnya. Meski dia tidak punya hidung, menelannya, dan menggunakan dekomposisi lagi. Dia melanjutkan proses dekomposisi. Setelah beberapa saat, dia sepenuhnya menyerap sisiput. Sistem mengumumkan dekomposisi selesai, memberikan EXP, menaikkan levelnya dari 6 ke 7, dan memulihkannya ke kondisi puncak. Jamur lendir itu meninggalkan bangkai sisiput. Meskipun sistem mengatakan dia sudah pulih, dia merasa jauh lebih buruk, benar-benar mual. Memeriksa panel skill miliknya. 1,4 poin peningkatan, skill. Dekomposisi level 6, pulsasi level 4, ketahanan racun level 3, burst. Level 1. Dia memberi mereka nama julukan. Dekomposisi adalah makan, pulsasi adalah kabur, ketahanan racun adalah menerima pukulan, dan burst juga kabur. Dia meratap karena dia masih belum memiliki satu pun. Skill ofensif. Dia mengeluh, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa memang begitulah takdir menjadi seonggok jamur lendir. Sistem menampilkan status yang berantakan acak. Dia menghibur dirinya sendiri bahwa tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika dia punya skill ofensif, dia tetap tidak akan berani menggunakannya, jadi dia memutuskan untuk terus meningkatkan pulsasi. Sistem mengonfirmasi peningkatan pulsasi dari level 4 ke level 5. Dia tidak sabar untuk melihat seberapa jauh kecepatannya telah meningkat. Dia mencoba bergerak, tetapi hanya berhasil menempuh 20 cm. Dia melihat kecepatannya memang lebih cepat, 20 cm per detik, yang setara dengan 0,78 km per jam. Dia menangis karena dia masih terlalu lemah. 1 minggu kemudian, dia menceritakan bahwa meski bersembunyi seperti ini aman, sumber daya mulai menipis, hanya cukup untuk naik level 2 kali. Sambil bergumam skuis-skuis, dia berkata dia telah sepenuhnya menguasai karakteristik tubuh jamur lendir, dan sudah waktunya mencari pangkalan baru. Sebelum berangkat, dia memutuskan untuk menyetop lebih banyak makanan. Dia menggunakan skill pengintai miliknya, meratakan tubuhnya menjadi jalur-jalur terpisah untuk mencari ke beberapa arah sekaligus. Semakin tinggi HP, semakin banyak sitoplasma yang dia miliki, dan semakin luas jangkauan pengintaiannya. Dia memperluas tubuhnya. Dan mulai mencari. Sistem mengumumkan 3 jamur putih berhasil didapatkan. Dan disimpan di dalam tubuhnya. Berikutnya, 6 jamur merang berhasil didapatkan. Mereka juga dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dia mencatat setelah menguasai pengendalian tubuhnya, dia bisa menyimpan benda-benda di dalamnya. Mengintai sambil mendekomposisi membuat efisiensinya jauh lebih tinggi. Sistem mengonfirmasi dekomposisi berhasil, memberikan EXP. Melalui dekomposisi terus-menerus, EXP miliknya meningkat, dan skill ketahanan racun miliknya naik ke level 4. Namun, sistem mengumumkan bahwa satu target tidak dapat didekomposisi. Dia berteriak kesakitan karena dia bertemu dengan siput lainnya. Siput yang lain kehilangan 9 HP. Siput itu menyemburkan asam. Dia merasa beruntung kecepatannya telah meningkat, membuatnya bisa menghindari serangan itu. Dia menyadari bahwa siput yang ini lebih cepat daripada yang sebelumnya. Dengan percaya diri dia menyatakan bahwa si siput tidak akan bisa mengenainya lagi. Namun, dia tetap terkena semburan asam, kehilangan 33 HP. Dia pun terselimuti oleh kabut asam. Tapi tidak apa-apa. Dia sengaja membiarkan dirinya terkena serangan hanya demi menjejalkan jamur beracun ke dalam mulut si siput. Dia berkata mengetahui. Kelemahan lawan membuat penaklukan mereka menjadi mudah, itulah kekuatan dari kesenjangan informasi. Si siput menjerit. Mati karena racun tersebut. Sistem mengumumkan dekomposisi berhasil, memberikan EXP. EXP miliknya menaikkan levelnya dari level 9 ke 10. Dia merasa jijik dengan rasanya, tetapi EXP dari binatang sihir sangatlah besar, jadi dia melanjutkan perjalanannya. Dia merasakan ada seseorang yang mengintai dan berseru. Keluarlah, siput kecil. Sesosok makhluk masif pun muncul. Dikenal sebagai kelabang kaki bilah. Makhluk itu berdiri tepat di hadapan si jamur lendir. Makhluk itu mengacungkan anggota tubuhnya, yang berupa kaki yang banyak. Saking ketakutannya, si jamur lendir berteriak. Mengerikan sekali. Si kelabang kaki bilah menerjang maju untuk menyerang. Dia mundur sambil berteriak. Menjauhlah dariku. Dia menyerang menggunakan jamur beracun. Tetapi si kelabang kaki bilah menebas semuanya hingga hancur. Dia menyadari jurus ini sama sekali tidak efektif melawannya. Si kelabang kaki bilah menjeratnya dengan teknik pemusnahan 100 kaki. Secara perlahan, dia mulai menyelubungi si kelabang kaki bilah. Si kelabang kaki bilah meronta-ronta, menyadari bahwa tubuh si jamur lendir sama sekali kebal terhadap serangan tebasan. Dia berkata, kejutan yang menyenangkan. Aku tidak akan sungkan-sungkan, terima kasih atas XP-nya. Dia mencari target baru, seekor kumbang kotoran. Dia melihat seekor lebah yang tampaknya lumayan juga, tetapi itu masih di luar jangkauannya. Dia memakan beberapa jamur dengan santai.
Panel status pun muncul. Ras. Jamur lendir, level 13, pencapaian. Makhluk lemah, karakteristik. Dekomposisi, HP. 157-157. Poin peningkatan. 0,1 skill. Dekomposisi level 6, pulsasi level 5, ketahanan racun level 5, burst level 1. Dia sangat gembira karena levelnya naik begitu cepat dan merasa karakteristik jamur lendir tidak buruk juga. Setelah mendapatkan kembali rasa percaya dirinya, dia bernyanyi dengan gembira. Memikirkan tentang rantai makanan membuatnya dipenuhi kegembiraan, dan dia mempertimbangkan untuk mengubah menunya demi mencicipi kaki kata raksasa. Dia meyakinkan dirinya sendiri jika dia bisa melewati fase awal yang sulit ini. Segalanya akan menggelinding bagai bola salju, dan mendominasi dunia lain ini tidak akan lama lagi. Dia melihat genangan air lainnya dan bertanya-tanya. Kenapa ada banyak sekali? Dia meratapi banyaknya genangan air lalu mempertanyakan. Di dalam air. Jika ada banyak sumber daya, dan ingin turun untuk menjelajah. Dia memutuskan untuk mencobanya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membengkak, terasa sakit seolah-olah akan meledak. Dia menyadari itu adalah osmosis, menjelaskan tekanan osmotik dan membandingkannya dengan sel darah merah di dalam air murni. Karena tidak tahan, dia menunda sementara rencananya untuk menjelajahi dunia air. Tiba-tiba, sesuatu memecah permukaan air. Dia berseru kaget, seekor kepiting, seluruh tubuhnya berwarna emas berkilauan. Melihat kepiting raksasa itu, dia berfantasi tentang capitnya yang montok dan telur kepiting yang gurih. Dia pikir ini adalah makanan sungguhan setelah berhari-hari tidak makan apa-apa selain serangga. Dan dengan penuh semangat mengajak kepiting itu ke darat untuk berteman. Kepiting itu merangkak naik, mengeluarkan suara yang aneh. Dia menyadari makhluk itu hanya meniup gelembung, dan tampaknya tidak tertipu oleh triknya, yang membuatnya kesal. Dia memutuskan untuk tidak mempertaruhkan nyawanya masuk ke dalam air hanya demi sesuap makanan. Dia menyusun rencana untuk mendekomposisi jamur beracun menjadi cairan dan menuangkannya ke dalam air untuk menjatuhkan si kepiting. Tiba-tiba, kepiting itu menyemburkan air ke arahnya seperti pistol tekanan tinggi. Dia terkena semburan itu dan berteriak kesakitan. Tubuhnya benar-benar ditembus oleh aliran air tersebut. Dia terpana oleh kekuatan serangan air si kepiting. Sistem mengumumkan kehilangan 25 HP. Dia mencoba menghindar tetapi terkena serangan lagi, kehilangan 10 HP lagi. Dia buru-buru bersembunyi di balik batang pohon. Dia mencatat bahwa kekuatan kepiting itu jauh melampaui serangga sebelumnya. Serangan airnya bisa memberikan kerusakan nyata. Dia memilih untuk tetap bersembunyi, menunggu si kepiting kehilangan kesabarannya. Dia melihat kepiting itu tampaknya menyerah, tetapi dia tetap waspada tinggi. Kepiting itu naik ke darat untuk memburunya. Kepiting itu merayap dengan cepat di atas tanah. Dia khawatir apakah kepiting itu akan mengendusnya atau tidak. Panik, dia dengan cepat memanjat pohon, meratapi. Bagaimana dia telah berubah dari pemburu menjadi mangsa. Dia berencana menggunakan batang pohon untuk keuntungannya. Tetapi tiba-tiba, seekor laba-laba menghalangi jalannya. Dia membentaknya untuk menyingkir karena dia sedang sibuk, memperingatkan si laba-laba bahwa dia sudah memakan banyak serangga yang persis seperti itu. Tidak terpengaruh, laba-laba itu menyerang menggunakan teknik tebasan kaki laba-labanya. Dia kehilangan 30 HP, benar-benar terkejut karena dia pikir dia kebal terhadap serangan tebasan. Dia mengetahui bahwa itu adalah laba-laba level 16 dengan ilmu pedang level 8. Terjebak dalam serangan penjepit di antara dua musuh, dengan kepiting di bawah. Menembakkan air, dia kehilangan 17 HP lagi. Dia meratapi nasib buruknya, merasa benar-benar terdesak ke sudut. Kepiting itu terus menembakkan air. Dan laba-laba itu juga mendesak serangannya. Dia berhasil menghindar, dan semburan air itu malah mengenai si laba-laba. Memutuskan salah satu kakinya. Sangat marah, laba-laba itu menerjang. Turun ke arah tanah. Laba-laba itu menyemprotkan sutra dan mencambuknya ke sekeliling. Si kepiting. Laba-laba itu menggunakan tebasan kaki laba-labanya. Si kepiting. Kepiting itu menggunakan cangkang kerasnya untuk bertahan. Kepiting itu berjuang, menggunakan capitnya. Untuk memutuskan sutra tersebut. Laba-laba itu terus mengendalikan sutranya. Kepiting itu terlilit dan menggunakan capitnya untuk membebaskan diri. Di atas pohon, dia diam-diam gembira karena trik mengalihkan agronya berhasil. Kepiting itu terus merobek sutra, ketika tiba-tiba salah satu kaki laba-laba menusuk ke depan. Dengan ledakan keras, kepiting itu berhasil menahannya dengan capitnya. Laba-laba itu mulai merasa kelelahan. Kepiting itu akhirnya menyingkirkan semua sutra tersebut. Laba-laba itu dengan cepat menghindar dari serangan balasan si kepiting. Tetapi entah dari mana, segerombolan laba-laba menyemburkan sutra, mengikat si kepiting dengan erat. Kepiting itu terikat erat oleh sutra laba-laba. Tidak dapat bergerak. Dari jauh, si jamur lendir memperhatikan bahwa kepiting raksasa itu diikat seperti kepiting rebus, dan laba-laba kecil telah membalikan keadaan. Kepiting itu meniup gelembung dan menatap ke arah laba-laba. Mulut kepiting itu dipenuhi gelembung, bersiap untuk menyerang. Tiba-tiba, kepiting itu menyemburkan aliran air yang sangat kuat.
Ia berputar membentuk lingkaran, menggunakan semburan air untuk menebas laba-laba. Banyak laba-laba terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Si jamur lendir menyaksikan dengan panik saat naluri bertahan hidup si kepiting bangkit. Kepiting itu mengeluarkan semua air di dalam tubuhnya. Tampaknya kelelahan. Si jamur lendir bertanya apakah dia sudah selesai menembak. Sementara tanah di bawah dipenuhi dengan mayat laba-laba yang terbelah. Dia merangkak lebih dekat ke medan perang untuk mengamati. Dia mengejek kepiting itu karena melemahkan dirinya sendiri dengan menembakkan air secara membabi buta. Si jamur lendir merenungkan cara untuk menghabisinya. Menutup mulutnya terlalu berbahaya, menggunakan jamur beracun tidak akan berhasil karena mulutnya tertutup, dan membiarkannya pulih akan menimbulkan masalah. Dia memutuskan untuk mengambil batu besar di dekatnya dan menyimpannya di dalam inventarisnya. Tetapi sistem mengumumkan tidak ada cukup ruang di dalam inventarisnya. Si jamur lendir menyadari ruang inventarisnya dibatasi oleh HP-nya, jadi dia harus membuang semua jamur di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia berhasil menyimpan batu tersebut. Itu cukup sulit, tetapi dia tetap berhasil melakukannya. Si jamur lendir terjun dari atas dengan batu itu, berteriak bahwa dia akan menghabisi si kepiting. Batu itu jatuh lurus ke bawah. Kepiting itu menyemburkan air untuk menahannya. Tetapi gagal. Batu itu menghancurkan kepiting, mengakhiri pertempuran. Si jamur lendir menyatakan dirinya sebagai pemenang dari pertarungan 3 arah ini. Sistem mengumumkan target telah dikalahkan, memberikan EXP, menaikkan levelnya dari level 13 ke level 14, dan memberikan tambahan 0,5 poin keterampilan. Si jamur lendir bersorak gembira, mengajak pesta makan besar untuk merayakannya. Mayat kepiting itu terbaring kaku di atas tanah. Jamur lendir memasak makanan menggunakan daging kepiting dan laba-laba. Dia duduk dan mulai makan dengan lahap. Dia kagum dengan betapa lezatnya makanan itu. Makanannya segar dan enak. Dia teringat hal-hal mengerikan yang dia makan sebelumnya, seperti roti berjamur, siput berlendir, dan serangga. Jamur lendir bertekad untuk bertahan hidup di dunia ini karena ada lebih banyak makanan lezat. Di depan, bahkan berniat mengubah ini menjadi kisah kuliner. Dia memakan setiap bagian terakhir, berterima kasih pada alam dan bersumpah tidak akan membiarkan apapun terbuang sia-sia. Kenyang dan puas, dia bersendawa. Sistem menampilkan statistiknya. HP 168168. Keterampilan. Dekomposisi LV5, pulsasi, resistansi racun LV4, ledakan LV1. Kembali berenergi, dia berkata sudah waktunya untuk melakukan hal itu. Jamur lendir itu pun pergi. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan sesuatu, berteriak keras. Dia terus mengejan, tampak seperti sedang berjuang keras. Dia memanggil sesuatu untuk keluar. Jamur lendir teringat keterampilan menembak. Gelembung milik si kepiting. Dia pikir tidak perlu bergantung pada sistem. Dia bisa mempelajari keterampilan sendiri karena kepiting hanya menggunakan air dari tubuhnya. Jadi jamur lendir juga bisa melakukannya. Dia terus mencoba memaksa air keluar, mengejan dengan sekuat tenaga. Dia berkata pada diri sendiri bahwa dia menuju ke arah yang salah dan mencobanya lagi. Dia terengah-engah, masih belum bisa mengendalikan arah dan kekuatannya, merasa lemas. Dia menjadi sangat marah karena dia tidak bisa melakukannya. Sebuah ledakan keras terdengar. Sistem mengumumkan bahwa keterampilan ledakan LV1 telah aktif dan berevolusi menjadi semburan sitoplasma. Jamur lendir bersukacita karena keterampilan itu bisa berevolusi dan tidak ada waktu jeda. Tetapi menyadari bahwa setiap penggunaan mengonsumsi HP. Dia mengujinya dengan menembak ke arah cangkang kepiting dan melihat bahwa itu efektif. Dia menembak berulang kali, dipenuhi dengan rasa gembira. Keterampilan tersebut naik ke level 2, tetapi setiap tembakan menguras HP-nya. Sistem memperingatkan HP rendah dan mengaktifkan autofagi. Dia paham bahwa dia tidak memiliki sihir dan hanya menggunakan materi seluler untuk bertarung. Dia menyimpulkan bahwa dia harus fokus pada pertumbuhan, dekomposisi, dan menyerap segalanya. Setelah itu, dia mulai memakan daging laba-laba. Dia pergi untuk mencari bagian tubuhnya yang telah terputus sebelumnya. Dia terkejut dengan betapa besarnya bagian yang terputus itu. Dia mencoba untuk mengambilnya kembali. Tepat pada saat itu, berhasil diambil kembali, dia mendapatkan kembali ingatan dan pengalamannya. Memulihkan serta meningkatkan HP maksimumnya sebesar 30. Jamur lendir menyadari bahwa bagian tubuh yang terpisah masih bisa mendekomposisi sesuatu dengan sendirinya, dan saat diambil kembali, dia akan menerima pengalaman dan HP mereka. Dia sangat gembira karena telah menemukan sebuah celah. Dia berpikir jika dia mengirim beberapa klon keluar untuk mencari makan dan kemudian mengambilnya kembali, naik level akan berkali-kali lipat lebih cepat. Dia menggunakan keterampilan membelah untuk memotong sebagian tubuhnya, kehilangan 10 HP. Dia memperhatikan bahwa ketika HP turun di bawah 30, baik tubuh utama maupun klon akan memasuki kondisi autofagi. Dengan HP maksimum 198, dia bisa membelah diri menjadi beberapa klon jika ada cukup makanan. Dia ambruk ke tanah, tampaknya pingsan atau tertidur. Dia memuntahkan setumpuk lendir lainnya. Kehilangan 30 HP. Para klon mulai bergerak, dan dia bersorak bahwa ini sama seperti mempelajari mantra penggandaan diri. Dia berteriak, serang, dan membayangkan sepasukan jamur lendir
Dia memerintahkan satu klon untuk menangani batang kayu kering. Dia menugaskan klon-klon lain untuk bertanggung jawab atas tumpukan jamur. Sistem menampilkan statistiknya. Spesies. Jamur lendir, gelar. Si lemah, karakteristik. Dekomposisi, HP 198, 6 poin keterampilan, dan keterampilan. Dekomposisi LV6, pulsasi LV1, resistansi racun LV4, semburan sitoplasma LV2. Setelah mengatur para klon, dia mendekomposisi daging laba-laba untuk memulihkan diri. Karena keselamatan adalah yang utama, dia merasa dirinya telah menjadi jauh lebih kuat. Dia kebal terhadap tusukan biasa. Dan tebasan biasa. Sedangkan untuk tebasan tingkat tinggi, dia pada dasarnya juga kebal. Dia yakin tidak ada serangan fisik yang bisa menimbulkan kerusakan fatal, tetapi dia mengkhawatirkan sihir. Dia berpikir jika dia menghadapi sihir, dia mungkin akan tamat. Namun, dia belum menemui sihir apapun, membuatnya bertanya-tanya apakah dia hanya hidup di kerajaan hewan. Sebuah klon menyelam ke dalam danau. Ledakan keras dan suara cipratan air bergema. Klon tersebut diserang oleh seekor kepiting. Kepiting itu menjepitnya dengan erat dan mulai memakan klon tersebut. Beberapa kepiting lain merangkak ke darat untuk memakan para klon. Di dekatnya, sebuah pohon tampak setengah terpotong. Suara keras mengejutkan para kepiting, dan pohon itu pun tumbang. Dia berhasil menjebak 6 kepiting hantu, bersorak gembira. Sistem mengumumkan target telah dikalahkan, memberikan EXP, menaikkan levelnya ke level 14 dan 15, serta memberikan 4 poin peningkatan. Dia berteriak, sekali lagi. Sistem mengumumkan dekomposisi selesai, memberikan EXP dan pemulihan penuh. Dalam kondisi pemulihan optimal, dia siap bertarung. Membayangkan dirinya sebagai seorang kobau, dia menggunakan semburan sitoplasma. Dia berlatih menembakkan lendir ke cangkang kepiting sebagai target, sistem memperingatkan HP rendah dan mengaktifkan autofagi. Keterampilan semburan sitoplasma naik ke level 5 dan level 6. Setelah 2 hari berlatih, kekuatan dan akurasi dari jurus tersebut meningkat. Dia bisa melepaskan 30 tembakan, dan dia merenungkan bagaimana cara agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Dia menemukan cara untuk membuat segalanya lebih menarik, dengan membungkus jamur beracun di dalam proyektil untuk meracuni target dari kejauhan. Demikian pula, membungkus batu di dalamnya akan meningkatkan kerusakan fisik. Dia bertanya-tanya siapa yang mungkin bisa menandinginya sekarang. Memuji dirinya sendiri sebagai seorang jenius, tiba-tiba dia mendengar suara meong kucing dari lubang pohon dan melihat sekilas cahaya kecil. Dengan penasaran, dia melihat ke dalam lubang pohon itu. Dia tersentak saat melihat seekor burung hantu yang bercahaya. Dia keceplosan bahwa itu adalah binatang ajaib yang bisa menggunakan sihir. Dia buru-buru mundur. Burung hantu itu membuka matanya, tetapi tampaknya seorang gadis sedang mengintip melalui mata burung hantu itu, dan dia bergumam, "Oh." Seorang pria bertanya apakah dia menemukan sesuatu, dan gadis itu menjawab, "Hanya monster kecil yang aneh." Sekelompok orang berjalan melintasi rerumputan, mengobrol di sepanjang jalan. Mereka merasa aneh karena tidak menemui monster tingkat tinggi di sepanjang jalan. Gadis berambut merah muda menyuruh Xiao Gangbei untuk mengendus dengan cermat demi menemukan jalannya. Sementara si pria menyebutkan bahkan komunikasi magis tidak bisa menjangkau Master Guild, seolah-olah semuanya benar-benar terputus. Di dalam hutan, jamur lendir itu melarikan diri dengan panik. Dia membatin bahwa orang yang tadi sepertinya telah menyadari keberadaannya, dan mereka benar-benar tipe orang yang tidak boleh dia cari masalah dengannya. Dia panik dan bertanya-tanya, kemana aku harus pergi sekarang? Di mana sebenarnya tempat yang aman? Setelah melihat ke sana, dia berpikir bersembunyi di sisi lain akan aman. Tapi bagaimana cara dia menyeberang? Dia segera teringat akan teorema impuls. Dia menggunakan keterampilan semburan sitoplasma untuk menembakkan sitoplasma. Membuatnya bisa melompati sungai, meskipun HP-nya berkurang 80 poin. Setelah menyeberangi sungai, jamur lendir itu melarikan diri dengan panik menembus hutan. Dia menghela napas lega, berpikir dia pasti sudah aman dari jarak sejauh ini. Dia memakan sebuah dahan untuk memulihkan energinya, bergumam pada diri sendiri sambil makan. Meskipun aku yang terkuat di antara monster tingkat rendah dengan level yang sama, jika aku menghadapi sesuatu yang tingkatnya lebih tinggi, aku takut aku akan tetap terbunuh seketika dalam satu serangan. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan yang mengerikan. Sesuatu sedang mengejarnya, sesuatu yang bahkan lebih mengerikan daripada monster ular bangau yang sebelumnya. Dengan ngeri, dia bertanya-tanya burung hantu jenis apa sebenarnya itu. Namun setelah dia melihatnya dengan jelas, dia menyadari itu bukanlah seekor burung hantu, melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah potongan jari raksasa tergeletak di tanah, kemungkinan milik monster yang tadi. Melihat jari itu, jamur lendir bergumam kaget, apakah ini sebuah jari? Intuisi memberitahunya bahwa jika dia bisa mendekomposisi dan menyerap jari dari binatang ajaib tingkat tinggi ini, kekuatannya tidak hanya akan melonjak beberapa level, tapi dia bahkan mungkin bisa berevolusi. Dengan gembira, dia merangkak ke atas jari tersebut dan memulai proses dekomposisi. Dia melanjutkan dekomposisi, mengeluarkan suara berdeguk. Saat dia menyerap jari tersebut,
Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa dekomposisi gagal, level keterampilan terlalu rendah atau perbedaan level target terlalu jauh, memicu kekebalan mutlak target, dan sel-selnya mulai mengalami reaksi balik. Dia menerima kerusakan, kehilangan 10, 20. Dan kemudian 10 HP lagi, membuatnya panik. Dengan cepat, dia menggunakan keterampilan autofagi untuk memotong bagian tubuhnya yang menempel pada jari tersebut, lalu melarikan diri tepat waktu. Setelah lolos dari bahaya, dia berpikir dengan penuh penyesalan, level keterampilan dekomposisiku terlalu rendah. Andai saja aku mengalokasikan poin keterampilanku untuk ini dulu. Dia meratapi bahwa menghadapi bahan tingkat tinggi seperti itu tanpa bisa mendekomposisinya rasanya seperti seorang kasim yang mengunjungi rumah bordil. Karena jari itu terlalu besar untuk disimpan di dalam tubuhnya, membuatnya mustahil untuk dibawa pergi. Dia memutuskan satu-satunya pilihan adalah menaikkan level lebih jauh, memaksimalkan keterampilan dekomposisinya, dan kembali lagi untuk mencoba lagi. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan dia terkejut. Gempa. Bumi. Suara gemuruh yang keras. Bergema. Dia menggunakan semburan sitoplasma untuk meledakkan lubang besar di bawah jari tersebut, menenggelamkannya ke dalam tanah. Namun, dia menyadari bahwa sisi ini juga terkena dampak oleh gempa bumi, dan dia tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara menggelegar, berhenti. Dan tanah pun berhenti berguncang. Jamur lendir itu keluar dari lubang, menangis sambil berbicara. Wah, dunia luar benar-benar terlalu menakutkan. Hi menyadari bahwa semakin jauh dia pergi, dia merasa semakin kecil, dan dia tidak boleh sombong lagi. Dia memutuskan untuk bersembunyi dengan patuh, mendekomposisi, dan tumbuh. Itu adalah satu-satunya jalan ke depannya saat ini. Jauh di bawah tanah, di dalam sebuah gua, sebuah peti harta karun tergeletak di antara batu-batu dan akar pohon. Jari emas itu telah terkubur jauh di dalam bumi. Tampaknya seekor makhluk penuh gigi sedang mengincar jari emas tersebut. Jamur lendir memutuskan untuk berhenti sejenak di sini, berencana membangun sebuah tempat persinggahan. Sementara dan kembali besok untuk menjemput klon-klonnya. Dia menggunakan keterampilan dekomposisinya untuk mengikis pintu masuk kecil, lalu memperluas ruang di dalamnya agar binatang ajaib besar tidak bisa masuk. Dia mulai bekerja. Membangun tempat tersebut. Dia melanjutkan menggunakan dekomposisi untuk membuat terowongan menembus tanah. Dia menanam jamur bercahaya beracun yang redup di sekitarnya. Berseru kegirangan saat menanamnya. Pangkalan sementara itu pun selesai, dengan lorong yang sempit, jamur beracun yang menghalangi pintu masuk, dan sebuah zona umpan. Lebih jauh keluar, melalui celah samping yang kecil, terdapat tempat perlindungan sejatinya yang aman. Mulai sekarang, dia akhirnya memiliki rumah. Membuatnya merasakan rasa aman yang mendalam. Tiba-tiba, dia menjadi kesal, berulang kali mengeluh tentang betapa tidak nyamannya dirinya karena suara aneh di luar. Dia membentak, berisik sekali. Kalian mengganggu penghuni sini. Dia melihat keluar dan mendapati kerumunan besar. Dia menduga itu pasti suara jet tempur, dan kemudian sebuah ide bagus terlintas di benaknya. Dia menyapa kerumunan itu. Sistem mengingatkannya untuk melenyapkan target guna mendapatkan lebih banyak EXP. Dia mulai menembakkan sitoplasma ke arah lebah-lebah itu. Kawanan lebah berkumpul di sekitar guanya. Dia meringkuk dan mundur ke dalam gua. Dan lebah-lebah itu mengikutinya masuk. Sistem memberikan peringatan lain. Dia menyamakan dirinya dengan selembar kertas lem lalat. Lalu menjadi rileks dan menyerap seluruh kawanan itu sepenuhnya, menikmati setiap bagiannya. Sebuah sarang lebah tergantung di sebuah pohon di hutan. Jamur lendir itu melihat ke arah sarang lebah tersebut. Dia menemukan sarang lebah itu. Dan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Seluruh kawanan lebah terbang lurus ke arahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, majulah. Serangan kalian tidak berguna melawanku, semakin banyak semakin meriah. Lebih banyak lebah mengelilinginya, mendengung keras dengan sayap mereka. Sistem memperingatkan bahwa suhu sekitar meningkat drastis, menyebabkan sel-selnya mati. Dia menjelaskan, di dunia nyata, lebah menggunakan metode bola panas ini, tetapi di dunia lain, binatang buas tabuhan ajaib juga mengetahuinya. HP-nya mulai turun terus-menerus. Terkejut, dia bertanya-tanya, mereka benar-benar punya jurus seperti ini. Kemudian, dia menggunakan keterampilan semburan sitoplasma untuk menyapu bersih lebah-lebah itu. Keterampilan itu menyapu bersih kawanan lebah, membuat bangkai lebah berterbangan kemana-mana. Namun, beberapa lebah menggunakan perisai lilin lebah untuk menahan serangan itu. Dia menyadari bahwa pasukan di dekat sarang lebah jauh lebih kuat daripada yang ada di luar. Lebah-lebah itu melepaskan sengat mereka. Sambil memegang sengat mereka, lebah-lebah itu membentuk sebuah lingkaran sihir. Berbagai jenis lebah muncul. Lebah pekerja, lebah prajurit, dan lebah penyihir. Dengan takjub, dia berseru. Aku tidak menyangka mereka adalah varian yang berevolusi. Mereka bahkan tahu sihir. Sekali lagi, dia menggunakan semburan sitoplasma. Dia menembakkan lendirnya ke arah kawanan lebah. Dia menyadari kawanan itu terlalu besar,
dan setiap serangan menghabiskan materi selulernya. Meskipun HP-nya terus turun, dia berpegangan erat pada pohon raksasa, menyerap nutrisi dari batang pohon untuk beregenerasi. Dia menciptakan siklus menyerap nutrisi sekaligus menembak pada saat yang sama. Lebah-lebah itu terus menggunakan perisai lilin lebah untuk menahan serangannya. Dia merasa kesal karena lebah-lebah itu membawa perisai. Dia mempertimbangkan untuk menggunakan batu untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi hanya ada satu batu tersisa di inventarisnya. Dia merenungkan bagaimana cara memanfaatkan batu terakhirnya. Lebah-lebah itu menyengatnya, tetapi tidak berguna. Dia berkata, mereka seperti mengantarkan nyawa kepadaku. Dia menyerap lebah-lebah itu. Sistem memberitahu bahwa dia menerima 4x tombak lebah, 1x sengat lebah, dan memperingatkan bahwa inventarisnya penuh. Dia menembakkan sengat lebah yang telah diserap. Membunuh banyak lebah pengguna perisai. Lebah penyihir mendengung, melambaikan tangannya untuk memerintahkan mundur dan menggambar lingkaran sihir. Dia mencemooh, mundur. Apakah kalian sudah kapok? Jamur lendir itu, yang dipenuhi sengat, melihat ke arah kawanan di atas. Lebah-lebah itu membuat bola madu, dan jamur lendir itu ingin mencicipinya. Sementara itu, lebah penyihir merapal mantra percikan, mengubah bola madu menjadi bola api yang meluncur ke arah jamur lendir. Jamur lendir itu terkejut saat terkena serangan. Kehilangan 70 HP. Menyadari api adalah kelemahan mutlaknya, dan bahwa madu itu memiliki efek percikan, dia memutuskan untuk lari. Dia membelah tubuhnya untuk melarikan diri dengan suara letupan. Dia membalas dengan keterampilan semburan. Sitoplasmanya. Ledakan dahsyat terdengar. Kawanan itu menggunakan perisai lilin lebah ganda untuk menahan serangan. Jamur lendir itu menggerutu karena lebah-lebah itu bahkan bisa memperkuat diri saat mereka menyerang lagi. Dia bermanuver di sekitar mereka dan terus melarikan diri. Lebah penyihir memanggil kawanan itu sekali lagi. Lebah-lebah yang bercahaya merangkak keluar dari sarang, menerjang lurus ke arah jamur lendir, dan meledak. Dia melompat ke dahan lain, menghindari ledakan. Seekor lebah memotong dahan tempat dia berdiri. Kawanan itu mengepungnya. Lebah penyihir terus membuat bola api untuk menyerang. Lebah itu melambaikan tangannya untuk merapal mantra. Dia dikelilingi oleh bola api dan lebah pengebom bunuh diri. Ledakan dahsyat terjadi. Tiba-tiba, jamur lendir itu melesat ke atas. Dari bawah, meluncurkan serangan mendadak ke arah kawanan. Lebah-lebah itu menyerbu dan menyerang tetapi sia-sia. Dia menyeringai, terlambat. Pasukan utama sudah ada di luar, hama-hama ini tidak bisa menghentikanku. Dia mengungkapkan bahwa sejak awal, dia telah memperluas dan diam-diam menggali terowongan yang menuju ke sarang lebah. Dia menggunakan sebagian besar HP-nya untuk membuat klon. Untuk mengalihkan perhatian mereka, lalu bergerak. Melalui terowongan ke sarang mereka, kehilangan 150 HP. Dia menemukan ruang penyimpanan madu, lalu berseru. Wah! Tetapi dia berkata, sayang sekali ini bukan tempatnya. Aku akan kembali untuk mengambil madu ini nanti. Akhirnya, dia menemukan Ratu Lebah dan berkata, ketemu kau. Lebah pekerja menyadari jamur lendir itu mendekati Ratu Lebah dan menjadi agresif. Dia mengancam mereka untuk tidak bergerak, karena Ratu Lebah ada di tangannya. Seekor lebah. Pemimpin memerintahkan kawanan untuk terus menyerang. Jadi, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kalau begitu, dia memutuskan untuk mengeksekusi Ratu Lebah. Dengan lenyapnya Ratu Lebah, kawanan itu langsung kehilangan kendali dan berjatuhan dalam jumlah besar. Dia menjelaskan bahwa Ratu Lebah adalah peternak, dan membunuhnya akan membubarkan kawanan. Sistem memberitahu dia tentang kenaikan level, karena EXP-nya memenuhi syarat untuk naik dari level 15 ke level 17. Dia sempat berpikir untuk bernegosiasi, tetapi tampaknya binatang buas ajaib tingkat rendah hanya bertindak berdasarkan insting. Sistem memberitahu dia tentang kenaikan level. Dan jamur lendir itu menemukan keterampilan baru, komando pusat, setelah dekomposisi. Tetapi dia tidak bisa mengalokasikan poin ke sana karena keterampilan rasial tidak menggunakan poin keterampilan. Dia tidak punya pilihan selain memaksimalkan denyut. Berkat hasil panen tersebut, HP-nya meningkat. Inventaris jamur lendir meluas, dan madu itu ternyata menjadi harta karun juga. Bahkan tanpa jantung, jamur lendir itu tetap merasakan campuran emosi yang rumit. Sejak memparasiti siput, dia telah memburu segalanya mulai dari serangga hingga tawon. Jamur lendir itu membayangkan adegan seekor kepiting kecil yang sedang menunggu ayahnya untuk bermain game, tetapi ayah kepiting sedang sibuk menjamu tamu. Ibu kepiting menghibur anaknya, mengatakan bahwa ayah sedang bekerja untuk keluarga. Ketika dia belum kembali larut malam, ibu kepiting dan anaknya pergi keluar untuk mencarinya. Berjalan dan bernyanyi bersama,
Ibu kepiting mengingatkannya untuk mengecilkan suara agar tidak terlalu berisik. Mereka melihat ayah kepiting berjalan sempoyongan. Sempoyongan di sepanjang jalan. Ayah kepiting yang mabuk berjalan ke arah yang salah, jadi ibu kepiting menyuruh kepiting kecil untuk memapahnya. Kepiting kecil itu dengan gembira menjawab. Kenyataannya, jamur lendir itu telah melahap ayah kepiting. Dan dia berkata kepada kepiting kecil itu, "Hei bocah, ayahmu sungguh lezat." Angin berembus kencang dan sangat dingin. Saat jamur lendir itu berteriak ketakutan, menyadari bahwa dia telah menjadi penjahatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa karena latar belakang ideologi manusianya. Dia merasa bersalah, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain tunduk pada keadaan. Dia menyadari hukum alam. Jika kau bukan pemburu, kau adalah mangsa. Berburu adalah satu-satunya pilihannya. Kondisi material menentukan kesadaran, jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah bertahan hidup terlebih dahulu dan pergi mengambil klonnya kembali. Jamur lendir itu melihat api unggun di dalam hutan. Mendengar suara gemertak, dia bertanya-tanya. Apakah ada manusia? Seseorang berkata, "Nia, apa kau tidak takut tertusuk, bersandar pada babi itu?" Jamur lendir itu terkejut, "Apa kau bercanda?" SSS. Mereka benar-benar manusia. Nia memberitahu si babi bahwa bulunya lembut, dan mereka akan mengandalkannya untuk mencari jalan besok. Hofcharter meminta maaf karena tersesat saat mencari ketua guild. Chole menghiburnya, mengatakan bahwa ketua guild itu kuat, dan besok mereka akan menemukan jalan lalu melapor ke gereja. Chole menyebutkan bahwa ketua guild telah hilang kontak selama 2 tahun, dan rumor mengatakan pihak gereja mencurigainya. Seseorang berbicara tentang ketua guild Gin, yang mendirikan guild Omniscient, yang tidak mendiskriminasi ras dan membagikan hadiah secara adil. Guild itu berkembang terlalu cepat dan menimbulkan kecurigaan. 2 tahun lalu, Gin mengambil misi di hutan rawa dan menghilang. Hof mengatakan tanpa ketua guild tersebut bubar, jadi dia membentuk tim untuk mencarinya, lalu berterima kasih kepada keduanya. Nia berkata dia bisa menjadi petualang berkat sang ketua guild. Chole berkata dengan kemampuan Nia, banyak tempat yang akan menginginkannya. Nia menyuruh Chole untuk tutup mulut dan pergi tidur. Jamur lendir itu, yang sedang menguping, mengumpulkan informasi penting. Dia meregangkan tubuhnya untuk membentuk sebuah tabung. Pendengar. Chole menyadari ada seekor binatang buas ajaib. Jamur lendir itu diserang oleh keterampilan Frost Probe. Sistem memberitahu. Kecepatan berkurang 90%. Chole berkomentar, efek pembekuan berhasil. Semua orang melihat pasak. Es menusuk sebongkah lendir kuning, yang ternyata masih bergerak. Jamur lendir itu panik saat diseret keluar dari semak-semak. Babi itu hendak memakan jamur lendir tersebut, tetapi Nia menghentikannya. Nia berkata untuk tidak membunuh sembarangan dan melepaskan binatang buas ajaib kecil itu. Babi itu meludahkan jamur lendir tersebut. Nia bertanya apakah ada yang ingin membuat kontrak binatang buas ajaib dengannya. Jamur lendir itu sangat gembira, tetapi Hof menyuruhnya untuk tidak membuang-buang. Mana miliknya? Jamur lendir itu membatin, "Aku adalah jamur lendir." Tetapi mereka tidak bisa mendengarnya. Jamur lendir itu mendapat sebuah ide. Dia menjulurkan tentakel lendirnya ke tanah. Hof dan Nia tercengang oleh perilakunya yang aneh. Jamur lendir itu menggunakan tentakelnya untuk membentuk huruf di tanah, berharap dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah makhluk cerdas, tetapi Hof hanya mengira dia sedang membuang kotoran. Jamur lendir itu segera menyadari bahwa mereka tidak bisa memahami bahasa Mandarin. Dia memutuskan untuk pergi, setidaknya merasa puas mengetahui manusia ada di sini, meskipun ada kendala bahasa. Jamur lendir itu kembali menuju ke dalam hutan. Berdoa agar dia tidak berpapasan dengan burung hantu mengerikan itu lagi. Tiba-tiba, dia mendengar serangkaian bunyi bip dan melihat sesuatu di radarnya. Berkat komando pusat, jamur lendir itu bisa merasakan lokasi tepat dari klonnya. Dia segera bergegas pergi, tahu bahwa tidak ada waktu yang boleh terbuang. Hubungan itu tumbuh semakin kuat setiap detiknya. Pasti ada di depan. Dia bersorak gembira. Dia melihat sesosok makhluk masif dan terengah-engah karena terkejut. Tepat setelah itu, dia berhasil menyerap kembali klonnya. Mendapatkan EXP dalam jumlah besar. Melihat klon yang lain lagi, dia juga menyerapnya kembali untuk EXP yang lebih banyak lagi. HP-nya melampaui batas maksimum, sementara dia membuka kunci ketahanan racun level 7 dan naik ke level 22. Saat sinyal mulai memudar, dia bergerak ke sana kemari. Mencari paket EXP berjalannya dengan putus asa. Akhirnya, dia memastikan arahnya. Saat mendekat, dia menemukan seekor siput sedang melahap klonnya. Dengan geram, dia mengusir siput itu. "Pergi kau dari sini." Melihat klonnya gemetar, dia menghiburnya, berjanji akan segera menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebuah lidah melesat entah dari mana, mencipratkan darah biru kemana-mana. Ternyata itu adalah seekor katak, yang menelan
Sisa bagian dari jamur lendir itu bulat-bulat. Dia benar-benar naik pitam. Kata itu berkuak, dan jamur lendir itu mengaum. Dengan mengancam. Aku akan membuatmu membayar ini dengan darah. Dia menembakkan sebuah peluru sitoplasma. Langsung ke arah kata itu. HMPH, rasakan ini. Dia berteriak saat proyektil itu mengenai sasaran secara langsung. Percaya bahwa masalah telah selesai, dia dengan percaya diri berpikir bahwa sekarang dia bisa menghadapi burung berekor ular itu, tetapi kemudian dia mendengar kuakan lainnya. Yang mengejutkannya, kata itu menangkar proyektil tersebut tanpa terluka sama sekali. Dan dengan cepat menyelam ke dalam kolam terdekat. Dia berteriak, mencoba lari. Tidak mungkin. Dan mengejar kata tersebut. Dia menembakkan sebutir peluru langsung ke dalam air, memicu ledakan bawah air yang masif. Sialan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Selama makhluk itu tetap bersembunyi di bawah air. Namun ketika kata itu melompat keluar lagi, dia ingat bahwa kata adalah amfibi. Yang perlu bernapas, membatin dalam hati bahwa kali ini makhluk itu tamat. Tak disangka, kata itu melepaskan sebuah keterampilan. Langsung dari bawah air. Makhluk itu menerjang lurus ke arah jamur lendir, tetapi dia berhasil menghindarinya tepat waktu. Dia berbalik dan menembakkan sebutir peluru sitoplasma ke arah katak itu. Proyektil itu mengenai tepat di mata si katak. Dia menyadari bahwa kata itu tidak melarikan diri, melainkan memancingnya ke kolam demi keuntungannya sendiri. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah menjadi terlalu tinggi hati sejak pertempuran di sarang lebah, dan harus tetap rendah hati. Katak yang terluka itu menerjang ke depan. Membuat jamur lendir itu panik. Karena dia kehabisan batu. Sembari menepis rasa takutnya. Dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Kata itu dengan mudah menangkis peluru yang tidak berisi batu. Membuatnya terengah-engah karena terkejut. Apa-apaan? Dia berteriak. Tamatlah riwayatku. Saat kata itu melesat maju. Untuk menyerang. Kata itu menangkapnya dengan lidahnya, tetapi dia berpegangan erat pada sebatang dahan, menolak untuk melepaskannya. Dahan itu patah, dan kata itu menariknya masuk. Ketakutan, dia menjerit. Jangan, 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 jangan. Dia membalikkan keadaan, menggunakan dahan itu. Untuk menusuk katak yang sedang menariknya. Berteriak. Rasakan ini. Dia mendesah lega. Tadi itu hampir saja. Saat katak yang terluka itu tercebur ke dalam air. Dia merasakan penyesalan karena mayatnya tenggelam ke dalam air dan tidak bisa diuraikan. Tiba-tiba, seberkas energi melesat dari bawah. Air, nyaris mengenainya. Sederet teks muncul. Menjadi ular. Jamur lendir itu menatap katak mengerikan yang muncul. Terengah-engah. Makhluk mengerikan apa itu? Kata itu menembakkan dua berkas sinar merah dari matanya, mengejar jamur lendir itu saat dia berteriak sengsara. Jamur lendir itu bersusah payah untuk kabur, membatin dalam hati. Sialan. Sembari berlari, dia mencoba memikirkannya. Jamur lendir tidak boleh merugi. Apakah katak ini sebenarnya memiliki wujud ketiga? Katak yang dimakan oleh burung berekor ular tidak berubah wujud. Apakah ada perbedaan keterampilan di antara setiap individu? Lagi pula, saatnya mundur untuk sekarang. Kata itu menyusul, membuat jamur lendir yang panik itu memacu. Kecepatan penuh sementara kata itu terkekehoho. Kata itu terus menembakkan berkas sinar merahnya. Untuk menangkap jamur lendir itu. Sistem mengumumkan. Zat asing menyerang sel. Memulai penguraian. Jamur lendir itu terkejut. Darahnya beracun. Bahkan ketahanan racun level 8 tidak bisa menahannya. Kata itu menembakkan lidahnya ke arah jamur lendir. Dan kata-kata Raja Binatang Iblis muncul. Melihat HP-nya berkurang 1, jamur lendir itu berkomentar. Serangan fisiknya tidak terasa sakit sama sekali, tetapi aku telah jatuh ke dalam air. Sistem memperingatkan. Tekanan osmotik sel tidak seimbang. Silakan segera pergi. Kata itu menarik jamur lendir itu ke arah mulutnya. Bersiap untuk menelannya bulat-bulat. Jamur lendir itu menggeliat panik, mencoba melepaskan diri dari mulut kata itu. Sistem terus-menerus memperingatkan bahwa HP telah berkurang 33. Dia terpikir untuk menembakkan tubuh utamanya keluar sebelum dicerna, tapi membuka paksa mulutnya saja sudah menguras seluruh tenaganya. Dia tidak bisa membelah diri sekarang. Kata itu mendorong si jamur lendir semakin dalam ke dalam mulutnya. Dalam keputusasaan, dia menyadari bahwa dia sudah benar-benar kehabisan pilihan. Jamur lendir itu menyerap air dan mengembang dengan kencang. Hanya tersisa satu langkah nekat terakhir. Dia menyerap air dengan panik, memanfaatkan ketidakseimbangan tekanan osmotik untuk memperbesar ukuran tubuhnya bagai balon, sembari mengumpat. Tersedaklah kau, keparat. Dan mengejek. Masih mau menelanku sekarang. Sistem mengumumkan bahwa jamur lendir menggunakan madu Vespa untuk meningkatkan HP dan ukuran, terus-menerus mendapatkan 400 HP.
Kata itu mulai membengkak dan meledak. Jamur lendir itu berkata, "Rasakan itu karena sudah mencoba memakanku." Adegan beralih saat kata aku muncul. Sistem mengumumkan kekalahan monster tersebut, memberikan EXP dan antibodi. Setelah menguraikan zat asing, jamur lendir mulai menguraikan si katak. Jamur lendir itu bergumam pada diri sendiri bahwa dia telah tumbuh menjadi terlalu besar. Sistem mengumumkan bahwa dia telah memperoleh keterampilan regulasi tekanan osmotik pada level maksimal, dan HP-nya saat ini adalah 11.870, meskipun jumlah berlebih tersebut akan dihapus setelah 1 jam. Jamur lendir itu mencatat bahwa berkat ukurannya yang masif, dia memiliki cukup cairan seluler untuk meregulasi tekanan, tetapi menyesalkan bahwa lebih dari 10.000 HP akan segera lenyap. Dia memutuskan untuk memanfaatkan pencapaian ini sebaik-baiknya karena dia telah mempertaruhkan segalanya. Memanfaatkan ukuran tubuhnya saat ini sepenuhnya. Jamur lendir itu tertawa haha saat sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya, bertanya apakah ada yang ingat kata Maridamachi. Meskipun dia telah beradaptasi dengan tekanan osmotik, bergerak di dalam air tetap saja sulit. Karena hambatannya yang tinggi. Ikan sihir yang lincah terus menghindarinya, dan terlepas dari keunggulan ukurannya. Dia hanya berhasil menangkap beberapa ekor, menyadari bahwa membuang-buang waktu di sini tidaklah sepadan. Dia berteriak keras dan memutuskan untuk kembali ke daratan. Saat dia bergerak, dia secara tidak sengaja mengumpulkan berbagai macam puing. Seperti dahan-dahan pohon. Jamur lendir itu menyapa dan berpapasan dengan 2 ekor berang-berang. Dia menerjang kedua berang-berang itu, tetapi mereka berdua berhasil lolos. Jadi dia berkata dia akan puas dengan ikannya saja. Dia beralasan bahwa dengan sumber daya yang begitu melimpah, tidak perlu ada pembantaian tanpa akal sehat, mengampuni binatang iblis yang lucu itu sebagai bukti terakhir bahwa dia masih mempertahankan jiwa manusianya. Seekor tupai muncul, dan dia berkata, "Aku akan melepaskan yang satu ini juga." Melihat jamur lendir itu, si tupai mengambil posisi bertahan, mencicit dan menggeram. Tupai itu menggunakan ekornya untuk meluncurkan serangan api yang disebut bola api ke arahnya, menyebabkan kerusakan terus-menerus. Dia berkomentar, "Serangan itu mengenai sebagian dari lendirku. Sihir api ternyata sangat efektif." Dia memperingatkan si tupai karena telah mencari perkara terlebih dahulu, menyatakan bahwa bermain api dilarang di dalam hutan sebelum bergegas maju ke medan pertempuran. Jamur lendir itu menerjang si tupai, mengalahkannya, dan menguraikannya. Sistem mengumumkan bahwa target telah dikalahkan dan berhasil diuraikan, memberikan EXP. Adegan beralih ke pertempuran lain, di mana seekor kadal terpental terbang oleh seseorang, meraung kesakitan. Dalam latar hutan iblis, kadal itu dihantam oleh sebuah tunggul pohon. Kadal itu menyemburkan Sam ke arah tunggul pohon tersebut. Saat asam itu mengorosi tunggul pohon dengan suara mendesis, seekor jamur lendir muncul dari dalam tunggul tersebut dan melompat ke tunggul lainnya. Tunggul pohon yang murka itu menjulurkan cabang-cabang panjang yang dapat dikendalikan, melepaskan keterampilan bernama Savage Surge. Cabang-cabang itu melesat lurus ke arah si kadal. Akar-akar melonjak keluar dari tanah, menusuk lengan si kadal dan membuatnya panik. Tiba-tiba, bunga-bunga mulai bermekaran di cabang-cabang tersebut. Bunga-bunga itu mekar sepenuhnya. Saat bunga-bunga mekar, tubuh si kadal terluka parah. Tunggul pohon itu melemparkan si kadal jauh-jauh. Sembari berteriak, "Bunuh!" Pertempuran berlanjut. Si kadal mencoba mendarat dengan aman, menggunakan penglihatan termalnya dan menjulurkan lidahnya untuk merasakan sekelilingnya. Ia mengumpulkan momentum dan menerjang tunggul pohon tersebut. Sembari menjerit keras, si kadal menebaskan ekornya yang setajam silet ke arah tunggul pohon. Tunggul itu terbelah tepat di tengah oleh ekor si kadal, menimbulkan suara benturan yang keras. Si kadal meraung kesakitan saat sesuatu meledak keluar dari matanya, menangis dan meratap. Saat si kadal ambruk, sebuah bola raksasa tiba-tiba menggelinding ke arahnya, yang ternyata adalah si jamur lendir dalam ukuran yang sangat masif. Jamur lendir itu melindasi kadal dan menyerapnya. Sistem mengumumkan zat asing terdeteksi, mengaktifkan antibodi dan berhasil menguraikannya. Dia bertanya-tanya zat asing apa itu, tetapi mengabaikannya, berkata memiliki antibodi tidak masalah bagaimanapun juga. Dan bahwa dia harus cepat-cepat menelan lebih banyak karena waktu hampir habis. Dia menyadari ada yang tidak beres, karena area yang dilindasnya seharusnya sudah mencakup ratusan hektar sekarang. Dia bertanya-tanya mengapa hutan ini masih begitu lebat. Hanya untuk menyadari bahwa seluruh tanah itu sendiri bergerak. Dia melihat sekilas sebuah lingkaran sihir di atas langit. Dia bertanya-tanya apakah matanya salah lihat. Sebuah lingkaran sihir masif baru saja melintas di langit, disertai ledakan tanpa suara. Sistem mengumumkan bahwa waktu telah habis, menghapus HP yang berlebih. Jamur lendir itu berkomentar, aku kembali ke ukuran asluku." Sistem menampilkan layar ringkasan, dan si jamur lendir terkejut melihat dia telah mencapai level 49. Sistem mengumumkan kelebihan nutrisi selesai,
Dan persyaratan untuk waktu berikutnya akan berlipat 5. Selama 1 jam ke depan. Tidak ada XP yang akan diperoleh. Ruang lendir penuh dan perlu dikosongkan. Jamur lendir itu mempertanyakan gelarnya sebagai penguasa makhluk lemah, berpikir dia hanya menjadi jagoan di taman kanak-kanak. Jamur lendir itu memutuskan untuk membersihkan ruang lendirnya, tiba-tiba merasakan gelombang mual karena ada terlalu banyak barang tidak berguna yang berantakan. Setelah selesai membersihkan, dia mengembuskan napas lega. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selama 1 jam tanpa EXP ini. Sistem mengingatkannya bahwa setelah mencapai level maksimum, dia dapat memilih untuk ganti kelas atau berevolusi. Jamur lendir itu dengan gembira merenungkan pilihan ganti kelas dan evolusi, menganggapnya sebagai jalur makhluk magis menuju kekuatan di dunia lain. Dia mencatat bahwa tidak seperti naik level biasa, ganti kelas atau berevolusi adalah perubahan kualitatif, seperti hewan yang mendapatkan kesadaran spiritual. Dalam kondisi baru ini, dia percaya dia bisa mempelajari sihir dan mendominasi dunia alternatif ini. Tiba-tiba, jamur lendir itu mendengar suara aneh. Dia menyadari bahwa itu adalah 3 tawon magis. Dia memutuskan untuk mengikuti mereka dan melihatnya. Dia terus mengikuti kawanan tersebut. Dia kagum dengan sarang lebah yang sangat besar dan luas. Bertanya-tanya apakah itu versi evolusi tingkat lanjut. Dari kawanan tersebut sebagai entitas kolektif. Seekor burung monster menghancurkan sarang itu, dan kawanan tersebut mengepungnya untuk menyerang. Jamur lendir itu menyadari burung itu sedang memakan larva tawon. Dia mengenalinya sebagai burung monster yang dia temui. Sebelumnya, meskipun warnanya sedikit berbeda, dia ingat merasa sangat ketakutan saat itu hingga kehilangan semua keinginan untuk hidup. Kawanan itu menyerang si burung, tetapi itu tidak efektif. Si burung menyerang balik, menyelimuti kawanan tersebut. Kawanan itu menutupi si burung, tetapi ia mengibaskannya, membuat mereka terlempar. Kawanan itu menggunakan sihir untuk menembakkan bola api ke arah si burung. Ledakan masif meletus di sekitar si burung, dan si jamur lendir tercentang oleh kekuatan destruktifnya, melihatnya sebagai peralihan dari kuantitas ke kualitas. Kemudian, si burung menyerap semua api. Setelah menyerap semua api, bulu-bulunya berubah menjadi merah sepenuhnya. Kawanan itu menjerit. Melihat hal ini, kawanan itu gemetar ketakutan. Si burung, yang murka, menggunakan penglihatan malnya untuk menghancurkan seluruh sarang. Jamur lendir itu menyadari si burung hanya berubah merah saat menyerap api, dan ia tahu cara melenyapkan ratu tawon untuk menjatuhkan seluruh kawanan. Dia memutuskan untuk mengumpulkan bangkai tawon dan menyimpannya untuk diurai 1 jam kemudian. Tiba-tiba, sayap si burung dibekukan oleh mantra es tingkat rendah. 3 petualang muncul. Si wanita mendeteksi reaksi mana tetapi menganggap itu hanya monster tingkat menengah. Nia mengidentifikasinya sebagai Shaluo, sementara Hawk memperingatkan mereka untuk tidak lengah karena monster ini sudah mencapai tingkat Lord. Jamur lendir itu mengenali ketiga petualang tersebut dan bertanya-tanya apakah mereka akan memburu burung monster ini. Si burung menerobos es di sayapnya. Hawk memerintahkan Cole untuk menggunakan sihir es tingkat lanjut untuk menghabisi si burung, sementara dia mengulur waktu untuk perapalan mantra. Cole menjawab dengan percaya diri. 1 tembakan saja cukup. Hawk menahan serangan si burung. Hawk berkomentar bahwa monster itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Menunjukkan bahwa ia mungkin telah berevolusi karena lenyapnya binatang magis tingkat tinggi. Pertempuran berlanjut. Dari ekor si burung, sebuah kepala ular tiba-tiba menyerang Hawk. Nia memerintahkan babi miliknya untuk menggunakan keahlian serudukannya. Babi itu menerjang maju dan menyeruduk si burung, membantu Hawk lolos. Dari serangan itu, Hawk mengembuskan napas lega, hampir saja. Si burung menjadi sangat murka. Sihir tingkat lanjut. Napas naga. Terlepas, mengarah langsung ke Hawk. Cole panik dan meneriakkan peringatan. Itu sihir tingkat lanjut. Cole memutuskan untuk bertahan. Cole menggunakan sihir tingkat lanjut. Penghalang. Embun beku untuk menahan kobaran api. Pertempuran menjadi kacau balau. Jamur lendir itu menyaksikannya dan meratap bahwa tingkat pertempuran sihir ini terlalu tinggi. Bahkan jika dia tumbuh lebih besar, dia hanya akan menjadi umpan meriam. Cole bersin berulang kali, es itu mulai mencair, tetapi dia mati-matian berusaha mempertahankannya. Akhirnya, dinding es Cole hancur berkeping-keping. Si jamur lendir berharap dia juga bisa menggunakan sihir. Cole melaporkan bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir tingkat lanjut lagi secepat ini. Hawk memerintahkan Nia untuk menggunakan binatang punggung besinya sebagai perlindungan, dan Nia menyanggupinya. Anyu kecil menyerang si burung. Dengan sapuan menembus. Hawk mengerahkan 100% kekuatan penuhnya. Hawk melompat tinggi ke udara. Hawk menukik turun dari udara, menghantamkan palunya ke kepala si burung dengan keahliannya, palu berat meteor. Palu itu menghantam kepala si burung dengan ledakan yang masif.
Hawk menyatakan bahwa dia telah membereskan monster tersebut. Cole memuji, Kapten Hawk sangat bisa diandalkan. Si jamur lendir memikirkan tentang kekuatan koordinasi manusia dan memutuskan untuk terus menempel pada mereka. Hawk meminta Nia untuk membaca ingatan mayat itu demi mencari petunjuk tentang ketua gilda. Tiba-tiba, sebuah kepala ular muncul dari dalam tanah dan menggigit bahu Hawk. Si burung mulai pulih dan terbangun. Cole menggunakan mantra tusukan es untuk menusuk leher ular itu dan memperingatkan bahwa kepalanya membawa racun pembatu, menyuruh mereka untuk memberikan penawar racun kepada kapten. Nia menyerahkan penawar racun itu kepada Hawk, tetapi tubuhnya sudah mulai membatu. Hawk menuangkan obat itu ke dalam mulutnya tetapi tidak bisa menelan karena tenggorokannya telah berubah menjadi batu. Dia berteriak minta tolong dengan putus asa. Nia memanggil-manggil Hawk, tetapi dia telah membatu sepenuhnya. Cole mendesak Nia untuk segera lari, tidak ada waktu untuk berduka. Nia ragu-ragu. Cole menjelaskan bahwa si burung telah menyerap energi kehidupan kapten dan akan pulih sepenuhnya, jadi mereka harus segera mundur. Cole mencatat bahwa banga ular itu sudah memiliki kekuatan binatang magis tingkat lord tinggi, tetapi selain itu, jika tahta suci mengirimkan pendeta agung kerajaan dalam waktu seminggu, kapten masih bisa diselamatkan. Cole mengumpat karena monster itu pulih dengan cepat, lalu menyuruh Nia untuk membiarkannya memimpin pertempuran. Burung raksasa itu menerjang ke arahnya sambil mengeluarkan raungan. Nia bertanya kepada Cole apa yang harus dilakukan sekarang. Cole menenangkannya dan menyuruhnya menghemat kekuatan sihirnya agar mereka bisa meninggalkan tempat mengerikan ini nanti, lalu dia mulai bertindak. Cole merapalkan sihir tingkat menengah. Peluru embun beku. Menembakkan peluru-peluru es itu ke arah si burung. Si burung bersiap menggunakan sihir api tingkat lanjut, jadi dia mendesak Nia untuk segera lari. Menjauh, sementara Nia bertanya dengan cemas tentang apa yang berencana dia lakukan. Cole mengatakan tidak ada pilihan lain, jika mereka tidak menahannya, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Cole berterima kasih kepada Nia atas ramuan sihirnya. Cole menciptakan dinding es untuk menahan kobaran api si burung, sementara Nia memanggil namanya dengan cemas. Nia memerintahkan Anyu kecil untuk maju, bertekad untuk meninggalkan tempat ini dan membawa informasi tersebut kembali ke tahta suci. Nia bertemu kembali dengan si burung hantu, Mimi. Karena kontak sihir mereka sempat terputus sebelumnya, dia mengira terjadi sesuatu padanya. Nia memberitahu Mimi bahwa dengan penglihatannya, menemukan jalan keluar akan jauh lebih mudah. Tetapi Mimi, yang hinggap di dahan pohon, bertingkah sangat aneh. Ada sesuatu yang gelap menempel pada wajah si burung hantu, berkedut dan menggeliat. Nia memanggil namanya dengan cemas. Adegan berubah, di waktu yang sama, di dalam sebuah ruang tersegel. Sistem memperingatkan ketua Gilda Gin bahwa status Inang telah mencapai batasnya. Dan meminjam kekuatan sihir akan mulai memotong stamina. Gin hanya menjawab bahwa dia tahu. Gin mengatur napasnya. Fokus. Sebuah suara terdengar, menyadari bahwa Gin terengah-engah. Hada, Raja Rawa mengatakan bahwa selama 2 tahun terakhir Gin telah membantai semua binatang magis tingkat tinggi, sementara dia sendiri telah mati berkali-kali. Dia percaya Gin telah menghabiskan semua kartu as miliknya dan mengungkapkan bahwa dia tahu tentang sistem milik Gin. Hada melanjutkan, mengatakan bahwa mereka mempelajari rahasia para penjelajah waktu melalui alam semesta lain. Mereka memancing Gin masuk tetapi tidak menyangka dia akan tumbuh begitu cepat dan menyembunyikan begitu banyak kartu AS. Hada memberi Gin satu kesempatan terakhir. Antara dipukuli hingga menjadi mayat boneka atau bergabung dengan mereka untuk merencanakan skema besar demi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Gin mengatakan dia akan mempertimbangkannya. Gin selesai mempertimbangkan dan menyatakan jawabannya. Adalah untuk membantai kalian semua, keparat. Hada mencibir, mengatakan tidak peduli berapa kali pun mereka bertarung, itu tidak ada gunanya karena di dalam penghalang abadi, dia abadi. Hada percaya Gin hanyalah manusia biasa, karena dia sudah terengah-engah, dia pasti sudah mencapai batas kemampuannya, lalu memberikan ultimatum. Bekerja sama atau mati. Gin merogohkan tangannya ke dalam ruang penyimpanannya. Dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kotak yang hancur, yang di dalamnya berisi air suci murni. Hada bertanya dengan terkejut, apa itu? Cahaya yang sangat terang terpancar dari kotak tersebut. Gin menjelaskan bahwa air suci murni dapat membakar jiwa, membuat keabadian fisik Hada menjadi tidak berarti. Sayang sekali dia awalnya menyimpan ini untuk dalang di balik semua ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Hada dengan murka mengumpat Gin, menuntut penjelasan dari mana dia menemukan air suci murni. Dan kemudian monster itu perlahan-lahan lenyap. Sistem mengeluarkan peringatan. Terdeteksi reaksi energi tinggi. Target bersiap untuk beregenerasi. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya melonjak naik dari tanah dengan ledakan yang keras. Gin menyadari bahwa meskipun Hada menggunakan wujud sucinya, air suci membakar jiwa, jadi dia seharusnya tidak bisa pulih kecuali jika sesuatu. Hada, dalam wujud sucinya, tertawa terbahak-bahak, mengatakan dia hampir saja terbunuh, tetapi kartu as milik Gin tidak ada gunanya melawannya. Gin bertanya dengan terkejut bagaimana Hada mendapatkan kekuatan adaptasi yang begitu cepat. Hada berterima kasih kepada Gin karena telah memotong jari Kaisar Naga. Hada heran bagaimana Gin bisa memotong
Kaisar Naga, lalu jar itu pun lenyap. Hada menjelaskan bahwa seekor binatang magis yang lemah tidak sengaja memicu atribut mutlak. Kaisar Naga yang tidak dapat dilanggar, membantunya mengambil mayat tersebut. Setelah mengambilnya, Hada menyadari Gin telah melapisi senjatanya dengan air suci untuk memotongnya. Hada mengatakan jika Gin menggunakan dosis yang kuat sejak awal, dia pasti sudah mati. Tetapi karena Gin menyembunyikannya, dia berhasil beradaptasi dan mendapatkan kekuatan ini. Hada berteriak bahwa kartu as milik Gin telah habis dan bergerak untuk membunuhnya. Sebuah ledakan keras bergemuruh. Tangan-tangan batu melonjak dari tanah saat pertempuran berlanjut. Hada merapalkan sihir jurang maut. Pemakaman bumi agung, dan tangan-tangan batu itu mencengkeram Gin. Dari dalam, Gin melepaskan sihir pemecah, efek rune elemen, 20 tumpukan penyerapan atribut tanah. Gin menerjang ke arah monster itu dengan rune miliknya. Merapalkan penembusan segala hal. Hada mencibir bahwa tidak peduli seberapa kuat perlengkapannya, itu akan aus, lalu bertanya kepada Gin seberapa lama lagi dia berencana untuk berjuang sebelum mati. Monster itu melepaskan keterampilan jeritan nekrotik ke arah Gin. Gin menggunakan tombaknya untuk menahan serangan tersebut. Sistem memperingatkan bahwa daya tahan senjata hampir habis, dan ketahanan sihir di bawah 20%. Meskipun tubuhnya kelelahan, Gin tetap menggunakan pukulan 1 inci dan kekuatan spiral. Sistem memperingatkan bahwa menggunakan teknik bela diri tingkat lanjut akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, tetapi Gin mengabaikannya. Tombak Gin hancur. Gin jatuh ke tanah. Berdarah. Gin mengatakan lengan kirinya benar-benar hancur, sementara Hada memarahinya karena bodoh, bertanya mengapa dia tidak mati saja dengan tenang. Hada berpikir Gin masih berhalusinasi untuk membalikkan keadaan. Gin menyesal telah menyembunyikan air suci itu. Seharusnya dia menggunakan semuanya sejak awal. Judul jari Kaisar Naga muncul. Angin berembus dari belakang saat monster itu menerjang untuk menyerang Gin. Hada mengucapkan selamat tinggal, percaya bahwa Gin tidak bisa menang karena dia menghadapi seluruh tahta suci. Tiba-tiba, Gin mengeluarkan sebuah gulungan dari ruang penyimpanan sistem. Pada gulungan itu terdapat tulisan kebajikan Raja Iblis. Dan karakter-karakter aneh, lalu secari kertas muncul. Hada berteriak, memanggil Paus untuk menyelamatkannya. Sebuah tangan dari kehampaan mencengkeram monster itu adalah keterampilan cengkeraman Oblivion. Gin muncul dan berkata, sudah lama tidak bertemu. Dia mengejek keadaan Hada yang menyedihkan. Membandingkannya dengan kekalahan pertamanya. Gin mengatakan dia akan meminjamkan kekuatannya untuk membantai keparat-keparat itu. Menyebut Hada sebagai seorang penjelajah waktu. Gin menyatakan bahwa kedua belah pihak sekarang seri. Gin mengungkapkan kekecewaannya karena Hada tidak terjatuh ke dalam jebakan, dan berkomentar bahwa dia sudah bisa melihat pertanda kematiannya. Iblis itu menciptakan sebuah pusaran dan lenyap. Sistem mengumumkan. HP berada di 292865981, mana habis, target dieliminasi, tidak ada XP yang diperoleh, segel dilepaskan, dan memperingatkan bahwa mana yang dipinjam menguras HP. Gin bertanya apakah koordinat pemanggilan harapan berhasil, meminta koneksi ke sistemnya. Sistem melaporkan bahwa koneksi gagal karena sistem transmigrasi yang tidak kompatibel. Adegan beralih ke Slime, sistem mengumumkan bahwa dekomposisi gagal karena target bukanlah materi organik, dan Slime itu terkejut mendapati bahwa target tersebut ternyata telah berubah menjadi batu. Slime itu meminta izin untuk mengambil perlengkapan dari paman tersebut dan mengucapkan terima kasih. Slime itu berpikir dalam hati bahwa jika dia membantu orang-orang yang kesulitan, dia bisa membangun koneksi dan mengikuti mereka kembali ke kota manusia. Slime itu melihat dinding es milik penyihir. Tahu pasti bahwa mereka ada di dalam sana. Slime itu tersenyum mencurigakan, berpikir karena dia sudah mengatasi ular burung itu. Tidak ada salahnya menjarah mayat itu, lalu melanjutkan untuk menggunakan keterampilan pengintaiannya. Namun, keselamatan adalah yang utama, jadi dia memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu. Slime itu menyebar di atas dinding es untuk mengintip ke dalam. Sosok berdiri di tengah suasana suram yang dipenuhi dengan badai petir. Merasakan ada yang mengawasi, burung itu berbalik untuk melihat. Slime itu panik saat melihat ada satu lagi yang hancur dan burung itu terus tumbuh lebih kuat. Berpikir bahwa gadis yang tersisa mungkin telah celaka, dia segera melarikan diri. Adegan beralih ke Nia, saat seekor burung hantu menerjang ke arahnya, berteriak meong-meong. Nia mengatakan bahwa meong kecil bukan lagi sekutu dan memerintahkan punggung besi kecil untuk menyerang balik. Punggung besi kecil menembakkan duri-duri tajam ke arah burung hantu menggunakan keterampilan punggung berduri. Burung hantu itu menggunakan keterampilan badai paruh besi. Burung hantu itu memutar banyak kepalanya, mencabik-cabik semua yang ada di sekitarnya. Nia berteriak dalam keputusasaan, tidak habis pikir mengapa meong kecil bisa menjadi seperti ini. Dia menyemangati punggung besi kecil agar tidak takut dan segera menyalurkan mana untuk menyembuhkannya. Burung hantu itu menerjang untuk menyerang Nia tepat saat seberkas cahaya muncul. Nia menjerit dan menggunakan kemampuan kontrol kesadarannya untuk memaksa burung hantu itu berhenti. Dia menghela napas lega karena kontrak hewan peliharaan masih berlaku, memungkinkannya masuk ke
Dunia spiritual meong kecil, di mana dia menyadari sesuatu. Dia tersentak kaget saat melihat sesuatu. Di kejauhan. Dia mengenalinya sebagai Ming kecil dan sesosok malaikat mulia. Bertanya-tanya mengapa mereka muncul di dunia spiritual kucing tersebut. Malaikat itu memerintahkannya untuk mendekat. Namun wajah malaikat itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi monster. Mengerikan, yang masih memanggilnya mendekat. Nia menjerit panik, berteriak meminta tolong. Dan memohon padanya untuk tidak mendekat lagi. Sebuah ledakan bergemuruh, dan burung hantu itu menerjang untuk menyerangnya sekali lagi. Tiba-tiba, Slim itu muncul dari belakang dan menghantamkan sebuah gada. Tepat ke kepala burung hantu tersebut, menahan serangan itu. Gin mengungkapkan kekecewaannya karena Hada tidak terjatuh ke dalam jebakan. Dan berkomentar bahwa dia sudah bisa melihat pertanda kematiannya. Iblis itu menciptakan sebuah pusaran dan lenyap. Sistem mengumumkan. HP berada di 292865981, mana habis. Target dieliminasi, tidak ada XP yang diperoleh, segel dilepaskan. Dan memperingatkan bahwa mana yang dipinjam menguras HP. Gin bertanya apakah koordinat pemanggilan harapan berhasil. Meminta koneksi ke sistemnya. Sistem melaporkan bahwa koneksi gagal karena sistem transmigrasi yang tidak kompatibel. Adegan beralih ke Slime, sistem mengumumkan bahwa dekomposisi gagal karena target bukanlah materi organik, dan Slime itu terkejut mendapati bahwa target tersebut ternyata telah berubah menjadi batu. Slime itu meminta izin untuk mengambil perlengkapan dari paman tersebut dan mengucapkan terima kasih. Slime itu berpikir dalam hati bahwa jika dia membantu orang-orang yang kesulitan, dia bisa membangun koneksi dan mengikuti mereka kembali ke kota manusia. Slime itu melihat dinding es milik penyihir. Tahu pasti bahwa mereka ada di dalam sana. Slime itu tersenyum mencurigakan, berpikir karena dia sudah mengatasi ular burung itu. Tidak ada salahnya menjarah mayat itu. Lalu melanjutkan untuk menggunakan keterampilan pengintaiannya. Namun, keselamatan adalah yang utama. Jadi dia memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu. Slime itu menyebar di atas dinding es untuk mengintip ke dalam. Sosok berdiri di tengah suasana suram yang dipenuhi dengan badai petir. Merasakan ada yang mengawasi, burung itu berbalik untuk melihat. Slime itu panik saat melihat ada satu lagi yang hancur dan burung itu terus tumbuh lebih kuat. Berpikir bahwa gadis yang tersisa mungkin telah celaka, dia segera melarikan diri. Adegan beralih ke Nia, saat seekor burung hantu menerjang ke arahnya. Berteriak meong-meong. Nia mengatakan bahwa meong kecil bukan lagi sekutu dan memerintahkan punggung besi kecil untuk menyerang balik. Punggung besi kecil menembakkan duri-duri tajam ke arah burung hantu menggunakan keterampilan punggung berduri. Burung hantu itu menggunakan keterampilan badai paruh besi. Burung hantu itu memutar banyak kepalanya, mencabik-cabik semua yang ada di sekitarnya. Nia berteriak dalam keputusasaan, tidak habis pikir mengapa meong kecil bisa menjadi seperti ini. Dia menyemangati punggung besi kecil agar tidak takut dan segera menyalurkan mana untuk menyembuhkannya. Burung hantu itu menerjang untuk menyerang Nia tepat saat seberkas cahaya muncul. Nia menjerit dan menggunakan kemampuan kontrol kesadarannya untuk memaksa burung hantu itu berhenti. Dia menghela napas lega karena kontrak hewan peliharaan masih berlaku, memungkinkannya masuk ke dunia spiritual meong kecil, di mana dia menyadari sesuatu. Dia tersentak kaget saat melihat sesuatu. Di kejauhan. Gin mengungkapkan kekecewaannya karena Hada tidak terjatuh ke dalam jebakan. Dan berkomentar bahwa dia sudah bisa melihat pertanda kematiannya. Iblis itu menciptakan sebuah pusaran dan lenyap. Sistem mengumumkan. HP berada di 292865981, mana habis. Target dieliminasi, tidak ada XP yang diperoleh, segel dilepaskan. Dan memperingatkan bahwa mana yang dipinjam menguras HP. Gin bertanya apakah koordinat pemanggilan harapan berhasil. Meminta koneksi ke sistemnya. Sistem melaporkan bahwa koneksi gagal karena sistem transmigrasi yang tidak kompatibel. Adegan beralih ke Slime, sistem mengumumkan bahwa dekomposisi gagal karena target bukanlah materi organik, dan Slime itu terkejut mendapati bahwa target tersebut ternyata telah berubah menjadi batu. Slime itu meminta izin untuk mengambil perlengkapan dari paman tersebut dan mengucapkan terima kasih. Slime itu berpikir dalam hati bahwa jika dia membantu orang-orang yang kesulitan, dia bisa membangun koneksi dan mengikuti mereka kembali ke kota manusia. Slime itu melihat dinding es milik penyihir. Tahu pasti bahwa mereka ada di dalam sana. Slime itu tersenyum mencurigakan, berpikir karena dia sudah mengatasi ular burung itu. Tidak ada salahnya menjarah mayat itu. Lalu melanjutkan untuk menggunakan keterampilan pengintaiannya. Namun, keselamatan adalah yang utama. Jadi dia memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu. Slime itu menyebar di atas dinding es untuk mengintip ke dalam. Sosok berdiri di tengah suasana suram yang dipenuhi dengan badai petir. Merasakan ada yang mengawasi, burung itu berbalik untuk melihat. Slime itu panik saat melihat ada satu lagi yang hancur dan burung itu terus tumbuh lebih kuat. Berpikir bahwa gadis yang tersisa mungkin telah celaka, dia segera melarikan diri.
Adegan beralih ke Nia, saat seekor burung hantu menerjang ke arahnya, berteriak meong-meong. Nia mengatakan bahwa meong kecil bukan lagi sekutu dan memerintahkan punggung besi kecil untuk menyerang balik. Punggung besi kecil menembakkan duri-duri tajam ke arah burung hantu menggunakan keterampilan punggung berduri. Burung hantu itu menggunakan keterampilan badai paruh besi. Burung hantu itu memutar banyak kepalanya, mencabik-cabik semua yang ada di sekitarnya. Nia berteriak dalam keputusasaan, tidak habis pikir mengapa meong kecil bisa menjadi seperti ini. Dia menyemangati punggung besi kecil agar tidak takut dan segera menyalurkan mana untuk menyembuhkannya. Burung hantu itu menerjang untuk menyerang Nia tepat saat seberkas cahaya muncul. Nia menjerit dan menggunakan kemampuan kontrol kesadarannya untuk memaksa burung hantu itu berhenti. Dia menghela napas lega karena kontrak hewan peliharaan masih berlaku, memungkinkannya masuk ke dunia spiritual meong kecil, di mana dia menyadari sesuatu. Dia tersentak kaget saat melihat sesuatu di kejauhan.